Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan bahas masalah Vito lagi seperti biasa ya. Hari ini saya akan bahas aplikasi Vito ADS yang maintain lah, begitu bahasanya ya. Maintain karena ada beberapa perbaikan aplikasi, mungkin perbaikan dari penambahan iklan dan sebagainya begitu ya. Itu perkiraan yang saya baca dari Facebook ya. Dan ada dua catatan penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini. Pertama, sebelum itu ada banyak teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruh teman kita yang ada di luar sana, guys. Hari ini sebagian lagi member Vito jelas-jelas merasa kecewa. Itu sudah pasti, karena sebagian besar member Vito termasuk saya bergabung di Vito ini berdasarkan klik iklannya itu. Kalau klik iklannya nggak berjalan, apalagi maintain tanpa kabar, tanpa pengumuman apapun ya, seharusnya kalau dalam maintain itu minimal lah dari pengurus fan atau jajaran manajemen memberikan statement sebelum maintain itu harus ada konferensi pers lah, semacam itulah ya. Atau pengumuman kayak maintain yang kemarin ada saya baca tersebar pamflet itu yang mengatakan ada perbaikan sistem yang warna coklat, itu kalian mungkin tahu pengumuman. Nah, saya pikir minimal seperti itulah yang harus disampaikan, karena kalau tiba-tiba aplikasi itu tiba-tiba ada pengumuman mohon maaf itu ya kita kan semuanya terkejut tentunya seperti itu ya. Dan teman-teman sekalian, pada dasarnya wajar-wajar saja, sah-sah saja kalau orang marah ya. Apalagi mereka berharap sudah join 1 juta, berharap iklannya itu bisa digunakan fasilitas iklan itu ya. Dan setelah mereka mendaftar 1 juta ternyata aplikasinya maintain ya bahasanya ya. Di maintain ditutup sementara bahasanya tanpa pengumuman dulu. Ya ini kan membuat kisruh saja sebenarnya. Seharusnya kalau manajemennya itu tertib administrasi lah pada dasarnya. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemarin vlog yang terakhir saya membahas tentang iklannya itu ya. Saya bahas tentang iklannya dan ternyata saya bilang ada di bagian terakhir dari video itu, saya bilang semoga tidak terjadi apa-apa dan semoga ini berjalan sesuai dengan semestinya. Dan saya di terakhir itu bilang, saya itu akan membela yang benar, bukan membela Vito ataupun member. Kalau member ada yang salah, jelas ada yang salah. Kalau perusahaan yang salah, kalau member marah, itu ya jelas saya membela member, ya kan? Jelas itu. Jadi posisinya saya ini membela yang benar, tidak membela yang satu ya. Jadi begitu. Karena di dunia ini hanya 2 pilihan, benar atau salah. Kalau di tengah-tengah itu namanya munafik. Abu-abu ya. Jadi gitu, jelas benar-benar salah-salah. Jadi seperti itu. Dengan maintainnya aplikasi dari Vito ADS ini, sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi kan begitu ya. Di kalangan manajemen ya. Seharusnya kalau masalah IT, kalau saya jadi Pak Salim Jati, saya akan videokan itu video dan saya ngomong sendiri tuh. Ya, saya ngomong sendiri, Pak,
teman-teman member sekalian, ini webnya. Biar apa? Biar mitra itu apa namanya ya, nggak berpikir liar seperti itu ya. Karena pada hari ini ya tidak dipungkiri liar semua. Sebagian besar, dan ada hanya sebagian kecil yang memang masih apa namanya ya, leader yang memang yang sudah punya member banyak, tentunya lah yang sabar. Kalau member dikit baru keluar uang ya tetap mereka teriak-teriak tuh. Jadi seperti itu. Nah, dua catatan yang pertama itu mungkin sebagian sudah saya bicarakan. Pertama, saya memandang ini maintainnya aplikasi Vito ini memandangnya dari dua sisi. Pertama dari sisi mitra, tentu yang saya bilang tadi, ya kan, kalau mitra itu merasa kecewa dengan ditutupnya aplikasi Vito ADS, ya jelas mereka kecewa dan jelas mereka marah, karena mereka sudah bayar. Semestinya kalau kita sudah bayar itu kita harus mendapatkan mendapatkan hak kita ya. Jadi seperti itu. Apalagi mereka joinnya itu sama kayak saya, mendekati launching baru join. Saya sebenarnya review Vito ini kalian mungkin sudah tahu dari sejak awal ya, dari bulan Februari saya sudah mereview itu ya, Februari, dan saya belum join. Saya belum join. Kenapa? Karena memang saya memastikan terlebih dahulu bahwa Vito ini benar nggak. Nah, begitu ya. Saya bergabung itu setelah Pak Salim Jati mengatakan Vito akan launching, Vito klik iklannya itu akan launching, baru saya join ya. Kenapa? Karena yang kita dengar itu harus suara dari pucuk pimpinan dari Vito itu sendiri, bukan baca grup informasi yang jelas di grup-grup. Bahkan sebagian leader ngomong pun tidak jelas ya kan. Bahkan ada yang mengatakan saking mati-matiannya membela Vito ya, bukan berarti saya musuh Vito hari ini, enggak juga. Saking mati-matian, tenang, Vito akan jaya sejayanya Indonesia. Jangan disamain Vito dengan negara ini. Negara ini udah banyak ngasih kita apa-apa gitu ya. Hari ini kemerdekaan yang kita rasakan ini enggak berian negara buat kita kan, begitu ya. Jadi sohihnya gitu, jangan disama-samain. Bela boleh, membela Vito itu, tetapi ya tidak berlebihan juga. Kita juga harus objektif. Makanya vlog ini saya bikin ya supaya memberi penerangan kepada teman-teman semuanya bahwa ucapan saya ini ada real. Kalau memang hari ini maintainnya ibarat kata tuh nggak ada etika, saya bilang ya jelas saya katakan nggak ada etika, karena ya sudah launching itu pertama. Kemarin sudah mengatakan fix Vito akan jalan, ini akan begini, begini. Ya, itu kan omongannya Pak Owner semuanya. Jadi saya berbicara itu atas fakta yang ada, atas ucapan yang ada. Bahkan di komentar itu ada yang bilang saya antek Vito, kayak antek PKI kan. Itu aneh sekali kan. Berarti dia itu nggak menonton vlog saya dari awal, ya. Nggak menonton. Bagi yang menonton mungkin paham dengan pemikiran saya seperti apa begitu. Bahkan ada yang ngatain gigi saya ini, beli gigi itu si Aspian atau siapa itu ya. Saya lihat ya. Ini gigi saya kenapa begini, teman-teman. Ini disclaimer aja ya. Saya pernah ikut tanding pencaksilat 2011 ya. Di tingkat Kalbar ya. Jadi waktu itu saya tanding dan sebenarnya waktu pencaksilat itu tidak boleh menendang kepala, dan ada bagian tertentu yang tidak boleh tendang, dan tidak sengaja lawan saya itu menendang muka dan patahlah di depan ini ya. Jadi itu ya buat disclaimer supaya tidak mengejek-ngejek saya pribadi ya kan, mengejek fisik saya dan lain sebagainya. Kalau kalian mau mentangkan saya ini membahas Vito, lalu teman-teman ini membahas saya pribadi saya kan nggak ada sangkut pautnya apapun dengan siapapun ya. Bahkan saya juga nggak kenal dengan orang itu ya, yang mengejek saya terus itu ya. Kalian bisa cek lah itu namanya, kok nggak salah itu ya, tadi yang saya sebutkan itu namanya. Dan teman-teman ya kita lanjut lagi di pembahasan ya. Itu
disclaimer aja ya buat teman-teman ya. Dan sekali lagi kedua, pandangan mitra ya, mitra itu merasa kecewa. Kenapa? Jelas mereka sangat mengagumi Vito karena Vito sudah memberikan minimal ya harapan ya kan, karena memang kondisi seperti ini ya, mereka bahkan ada yang pinjam duit untuk gabung ke Vito. Bahkan kemarin saat launching, teman saya dari Pontianak ke Jakarta, ada yang dari Jawa Tengah ke Pangkasar dengan biaya yang besar menghadiri launching. Ini saking senengnya. Kalau tiba-tiba maintain begitu ya, mereka juga sakit hati sebenarnya, ya kan? Ya itu sama juga tidak menghargai ya. Itu sama juga tidak menghargai dari pengorbanan teman-teman kita. Jadi jangan dilihat dari masalahnya dulu. Masalah itu maintain tetap ada. Maintain itu tetap ada. Di bisnis manapun maintain itu tetap ada. Tetapi etika maintain itu harus ada. Ya. Pertama, orang manajemen perwakilan, misalnya nih Pak, teman-teman leader semuanya, server kita begini-begini, lagi perbaikan begini. Sementara website kita tutup. Nah itu kan transparan namanya. Jadi kalau tidak ada misalnya, oh ini kan hak kami kata orang perusahaan. Ini bukan hak Bapak sebenarnya. Ini hak mitra yang ditunggu-tunggu loh. Hak mereka untuk tahu apa permasalahannya. Hak mereka untuk tahu ya apapun dari perkembangan yang ada. Kenapa? Karena mereka sudah bayar itu, ya. Jadi mereka bayar, mereka harus tahu perkembangan apa, ya, yang semestinya harus harus mereka ketahui. Ngopi dulu ya. Kalau ngopi pakai gini saya seneng, kalau pakai gelas tuh kebetulan bawa aja tuh dari rumah. Jadi gitu ya. Jangan takut teman-teman kalau mau mengkritik, tapi kritik itu yang harus sama-sama memberikan solusi, bukan menebar kebencian kayak si Aspian itu ya. Di komentar mengolok-olok pribadi saya bahkan ya. Tetapi ya biarlah, saya nggak bakalan lapor-lapor. Kalian juga mau hujat-hujat nggak apa-apa. Ya saya juga ya menyampaikan dengan objektif. Kalau mereka mau bilang saya antek Vito, ya Allah, itu kan luar biasa. Mereka berarti nggak nonton tuh video saya. Jadi slow aja, nggak apa-apa. Ya. Dan mereka-mereka yang mengolok saya itu nggak bakalan saya lapor. Itu aja. Jadi itu persepsi dari mitra. Mereka kecewa tapi mereka nggak berani ngomong. Jadi manajemen itu harus memandangnya dari sisi yang jernih. Jangan memandang bahwa oh ini haters. Enggak. Ya. Sebagian itu mereka kecewa, ya. Mereka kecewa karena memang ya hak mereka itu nggak terlaksana, itu aja sebenarnya. Bahkan kemarin saya baca, wallahu alam benar apa salah. Ini berita yang nggak benar juga ya. Kalau nanti membuat berita yang benar-benar, yang nggak benar, nanti akan diancam begini. Ya kan jangan juga gitu. Ibaratnya itu kan walaupun mereka bukan mitra, artinya dia itu saudara kita. Ya, jadi seperti itu. Saya menganggap si yang ngolok saya itu ya saya anggap saudara saya juga karena sama-sama cari makan. Ya mungkin dia cari makan dengan cara yang lain, saya cara yang lain. Jadi begitu ya. Nah, yang kedua mungkin dari sisi manajemen ya. Ya saran saya ada baiknya manajemen harus melakukan klarifikasi dulu. Klarifikasi dan harus melakukan video yang benar-benar membuat kita semua yakin bahwa saya juga member biasa, bukan top leader, bukan. Ya. Saya udah bilang saya join itu tanggal 31 Juni, kalau nggak salah lah. 31 Juni atau 29 Juni yang saya lihatkan kemarin. Jadi itu ya. Untuk perusahaan ya, barangkali cobalah kalau misalnya saya contohkan aja, misalnya ada kejadian apa harus konferensi pers. Jadi perkembangan apa harus dikasih tahu. Ada biro humas, seharusnya biro humas yang khusus menyampaikan ini dan itu. Jadi
Biro Humas Vito itu saya anggap perlu, ya. Jadi ini pemikiran saya ya, supaya mitra itu mendapat informasi di satu arah titik, tidak yang bersiliweran seperti ini. Kenapa? Ini masukan ya buat perusahaan, masukan. Dan kalian boleh share video saya ini, kasihkan ke orang manajemen, ya. Kenalin nih, nih saran saya begini. Harusnya begitu ya. Dan vlog saya kali ini saya rasa cukuplah untuk memberikan masukan kepada perusahaan, ya, kritik dan saran, bukan haters. Ini rusaknya pemikiran sebagian besar orang. Kalau tidak menyukai program tertentu, ada yang tidak sesuai, kalau kita kritik itu kita haters. Bukan, sebenarnya kita ini sama aja gitu loh ya. Paham ya mungkin maksud saya ya. Jadi begitu. Ya, barangkali perusahaan itu harus membuat, misalnya ya, kemarin ini sebenarnya udah benar, cuman harus dilengkapi lagi. Mungkin perusahaan itu sudah membuat badan hukum dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada yang masukan-masukan badan hukum yang belum jelas, kayak yang mungkin kita tahu lah ya. Terus kedua ada fans itu kan kayak organisasi lah ya, yang mengurus segala macamnya, pertemuan OPP apa segala macam itu, organisasi mitra aja lah fans itu ya. Yang terakhir yang perlu juga ya, itu ada Biro Humas Vito ya. Humas Vito resmi dari perusahaan. Jadi apapun kejadiannya hari ini, Biro Humas itu harus dikabari. Atau orang closing massal, atau pembagian reward, atau aktivitas iklan, semuanya harus dilampiran di Biro Humas. Jadi hanya satu titik lah yang boleh ngomong. Ya, kayak COVID lah, contoh. Misalnya siapa itu biasa yang tampil di TV itu kan, jadi dia mengumumkan perkembangan COVID begini. Jadi orang itu hanya satu tujuan, ya. Jadi membaca berita itu hanya di satu tujuan, ya. Dan terakhir, masukan saya juga untuk perusahaan. Ini masukan, kalau pahit, benar, enaknya semua harus saya sampaikan padanya. Barangkali kalau saya perkirakan, saya ini hanya mengira-ngira aja. Barangkali kalau aplikasinya belum berjalan, coba dibikin konferensi pers. Aplikasi ADS akan ditutup sekian waktu hari untuk memaksimalkan dan lain sebagainya. Dan ada pengumuman, kalau memang belum siap sekali untuk menjalankan iklannya, ya jangan dulu dijalankan, kecuali memang perusahaan ini sengaja ingin menutup aplikasi Vito ADS. Ya, begitu ya niat baiknya. Jadi seperti itu loh. Dan semoga kritik saya ini bisa memberikan gambaran bagaimana caranya kita itu harus beretika dalam berbisnis. Saya rasa orang Vito itu semuanya, manajemennya kan saya lihat dari profilnya itu kan ya orang-orang hebat semua. Ya, saya rasa nggak perlu diajarin yang masalah begitu. Tetapi untuk saling mengingatkan nggak salah juga. Saya kalau suatu saat saya salah, saya juga menerima kritik dan saran. Tetapi bukan hinaan, cacian begitu ya. Misalnya, oh Vito nih gini, begini. Jadi begitu ya. Oke, kalau misalnya ini kritik saya ini nggak akan berlaku kalau memang Vito itu berniat untuk mematikan bisnisnya, menutup bisnis. Kalau Vito berniat menutup bisnis, jadi omongan saya ini nggak berguna juga. Ya, jadi begitu. Dan kalau misalnya Vito ini benar-benar ingin melanjutkan, ingin membesarkan lagi, bahkan memberikan keyakinan ke depan, membuat dobrakan baru lagi, mungkin omongan saya ini ada benarnya juga untuk di salah satu menjadi referensi lah. Kalau mengundang saya juga boleh berpikir, tukar pendapat lah begitu ya. Oke, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf, saya bukan haters. Saya hanya memberikan opini dengan fakta yang ada, masukan, kritik, saran, segala macam. Ya. Kalau yang benar, masukan saya diambil. Kalau yang nggak benar, jangan diambil. So, kita harus care aja tuh. Oke? Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Rofi Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.